Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah dan selalu sehat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ega. Kita akan belajar tematik muatan PPKN dengan materi kerjasama dalam diskusi dan keragaman permainan tradisional di Indonesia. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu kerjasama dalam diskusi. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau mencapai mufakat. Nah, salah satu bentuk kerjasama yaitu berdiskusi. Berdiskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, biasanya kalian kalau di sekolah sudah melakukan kerjasama dalam diskusi ini tentang pemilihan ketua kelas ataupun kerja kelompok. Nah, untuk pemilihan ketua kelas, biasanya kalian akan kerjasama. Yang kalian lakukan yaitu melakukan voting atau mengumpulkan suara dan memilih siapa yang paling pantas untuk menjadi ketua kelas. Dan yang selanjutnya yaitu berdiskusi tentang suatu tugas atau bekerja kelompok. Nah, kerjasama yang kalian lakukan yaitu saling membantu menyelesaikan tugas. Ketika kalian berdiskusi, pasti kalian memiliki pendapat yang berbeda antara teman yang satu atau teman yang lainnya. Nah, jadi kalian harus saling menghargai antara pendapat satu dengan pendapat lainnya, walaupun pendapat kalian sangatlah berbeda ataupun pendapat kalian berbeda-beda semuanya. Nah, manfaat saling menghormati pendapat yaitu yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Walaupun kalian berbeda pendapat, tapi kalian tidak boleh bertengkar ataupun merasa jawaban kalian paling benar, pilihan kalian paling benar, itu tidak boleh ya. Manfaat yang kedua yaitu menambah pengetahuan. Seperti yang Ustazah katakan tadi, bahwa dalam diskusi pasti kalian menemukan pendapat atau jawaban yang berbeda. Ketika kalian menemukan jawaban yang berbeda, otomatis kalian akan menemukan pengetahuan baru yang mungkin belum kalian ketahui ataupun yang belum kalian pahami. Dan yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Jadi ketika kita berdiskusi atau berembuk tentang sesuatu tugas, pastinya ketika kita memiliki jawaban yang berbeda, memiliki pengetahuan yang berbeda, kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Jadi ketika kita menghormati orang lain, maka orang tersebut akan menghormati kita juga. Jadi untuk yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Tadi kan sudah banyak pengetahuan ataupun pendapat yang berbeda. Dengan adanya diskusi, kita akan menghasilkan kesimpulan yang adil karena kita sudah berdiskusi dan membahas dengan adil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman permainan tradisional di Indonesia. Selain keragaman yang sudah kita pelajari sebelumnya, Indonesia juga memiliki keragaman permainan tradisional dari Sabang sampai Merauke. Nah, Ustazah sudah mengelompokkan menjadi dua permainan tradisional. Yang pertama, permainan tradisional perorangan. Nah, di gambar ini merupakan permainan engklek yang biasanya kita lakukan. Kita membuat garis dulu, garis engkleknya dulu, lalu kita bermain dengan cara koin atau pecahan gentengnya menjadi
Permainan perseorangan selanjutnya yaitu egrang. Nah, cara memainkannya biasanya bambu tersebut dilangkahkan satu langkah demi satu langkah sampai ke finish. Lagi yaitu yang permainan selanjutnya, permainan gangsing. Nah, permainan gangsing ini juga dilakukan dengan perorangan. Caranya dengan melemparkan gangsing tersebut, lalu gangsing tersebut akan memutar sampai berhenti. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke permainan tradisional secara berkelompok. Perhatikan gambar yang Ustazah berikan ya. Nah, ini merupakan permainan tradisional berkelompok galasin atau gobak sodor. Nah, cara bermainnya pasti kalian sudah mahir, yaitu di masing-masing garis akan ada penjaga, dan ketika yang berusaha masuk tersentuh tangannya atau badannya, maka akan bergantian untuk menjaga. Nah, permainan berkelompok selanjutnya yaitu seperti yang digambar, biasanya dinamakan dengan ular naga. Permainan ini juga dilakukan secara berkelompok dengan dua orang akan membentuk segitiga, lalu yang lainnya akan mengitarinya. Ini menggunakan lagu ya Nana biasanya. Dan yang terakhir yaitu permainan bentengan. Ini juga dilakukan secara berkelompok dengan ditandai ada dua benteng yang biasanya bisa tiang, bisa tembok, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu manfaat melakukan permainan tradisional. Ada banyak sekali manfaat ketika kita melakukan permainan tradisional. Antara lain, yang pertama yaitu melestarikan budaya Indonesia. Manfaat melakukan permainan tradisional yang kedua yaitu berolahraga sambil bermain. Manfaat berikutnya yaitu melatih kesabaran bersama teman-teman kalian. Manfaat yang keempat yaitu melatih kerjasama. Dan manfaat yang kelima yaitu bersikap sportif. Kesimpulannya, kerjasama bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Kerjasama juga bermanfaat untuk meringankan pekerjaan, menyelesaikan kesulitan bersama, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan antar kalian atau antar teman kalian. Nah, sekian pelajaran hari ini. Ustazah harap kalian dapat memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.